Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya solih-solihah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap jaga yang namanya protokol kesehatan agar kita terhindar dari penularan virus COVID-19. Nah, pada hari ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai nutrisi atau gizi, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai saluran pencernaan makanan. Dimulai dari tahapan makanan yang diproses dalam tubuh. Yang pertama adalah ingesti, yaitu masuknya makanan ke mulut. Kemudian yang kedua adalah digesti, yaitu pencernaan. Kemudian yang ketiga adalah absorpsi atau penyerapan. Dan yang keempat adalah defekasi atau pengeluaran. Nah, macam-macam pencernaan makanan itu yang pertama adalah pencernaan mekanik, yaitu pencernaan yang terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Kemudian yang kedua, contohnya adalah makanan yang dihancurkan oleh gigi. Kemudian yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi ini terjadi ketika adanya reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi yang lebih kecil, dan biasanya pencernaan ini dibantu oleh enzim. Contohnya adalah pencernaan di mulut dengan bantuan enzim amilase. Nah, organ pencernaan. Organ pencernaan itu ada dua utama, yaitu organ utama yaitu saluran pencernaan, kemudian yang kedua adalah organ pencernaan tambahan. Nah, macam-macamnya. Untuk organ utama dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan atau esofagus, kemudian yang ketiga adalah lambung, yang keempat adalah usus halus, yang kelima adalah usus besar, dan yang keenam adalah rektum dan anus. Kemudian untuk organ pencernaan tambahan itu ada lidah, gigi, kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Nah, kelenjar pencernaan itu adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Ini tambahannya. Nah, ini adalah gambar dari organ penyusun sistem pencernaan manusia. Ini tolong dihafalkan gitu ya. Dimulai dari rongga mulut, ini rongga mulut, ini juga sama mulut. Kemudian ada kelenjar ludah. Ini ada kelenjar ludah. Ini juga sama, ada kelenjar air ludah gitu ya. Kemudian ada kerongkongan yang panjang ini namanya kerongkongan. Ini juga sama, kerongkongan atau esofagus. Kemudian ada lambung gitu ya. Ini juga sama, lambung sebenarnya gambarnya sama saja. Terus kemudian ada usus halus. Ini juga sama, usus halus. Kemudian ada usus besar. Usus besar dimulai dari sini, naik, mendatar, terus turun. Ini juga sama, ada usus besar gitu ya. Terus kemudian ada anus. Ini juga anus, namun untuk gambar yang ini dilengkapi dengan yang namanya rektum gitu ya. Itu silakan dihafalkan bagian-bagian dari organ penyusun sistem pencernaan pada manusia. Kita bahas satu persatu, dimulai dari yang namanya mulut. Di mulut ini terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim amilase. Jadi ada dua macam pencernaan di mulut, pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Kemudian di dalam mulut ini terdapat gigi, kemudian ada lidah, dan ada kelenjar air ludah atau saliva. Untuk air liur ini mengandung yang namanya mukosa atau lendir, senyawa antibakteri, dan enzim amilase. Nah, ini untuk gigi. Gigi ini ada gigi seri, gigi taring, terus kemudian gigi geraham. Gitu ya. Dilihat bagian-bagiannya mana yang seri, mana yang taring, yang lancip ini ya. Kemudian yang besar-besarnya adalah gigi geraham. Kemudian kalau bagian-bagian lidah ada macam-macam perasa pada lidah. Ini yang depan ujungnya adalah perasa manis, kemudian di belakangnya ini yang samping-samping perasa asin, ke belakang lagi ini adalah perasa asam, dan paling belakang di sini adalah perasa pahit. Nah, kemudian menuju ke kerongkongan atau esofagus.
prosesnya makanan yang sudah dihancurkan oleh gigi tadi di dalam mulut, ini namanya bolus, masuk ke tekak atau faring, terus kemudian menuju kerongkongan atau esofagus. Nah, di sini yang dimaksud tekak atau faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Jadi penghubung antara bagian belakang dari rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Ini namanya tekak atau faring. Nah, pada pangkal faring ini terdapat yang namanya epiglotis. Epiglotis maksud saya, yang berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Jadi yang menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pencernaan adalah epiglotis yang tepatnya terdapat pada pangkal faring. Jadi kenapa pada saat makanan kita tidak boleh berbicara, agar epiglotisnya ini tetap menjaga makanan agar tidak masuk menuju ke saluran pernafasan biar tidak tersedak gitu. Nah, di kerongkongan ini terjadi pencernaan mekanis dengan adanya gerakan peristaltik. Jadi ketika ditanya di manakah terjadi gerakan peristaltik, itu terjadi pada kerongkongan, yaitu kontraksi otot kerongkongan yang mendorong bolus ke dalam lambung. Bolus tadi makanan yang sudah dihancurkan ya. Nah, ini gambar prosesnya makanan yang dihancurkan, kemudian masuk ya, kemudian menuju ke kerongkongan, dan nantinya gerakan peristaltik ini ada kontraksi, ada relaksasi yang nantinya akan mendorong makanan atau bolus ini menuju lambung. Ini peristaltiknya di sini, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah dari kerongkongan makanan menuju ke lambung. Pada lambung ini terjadi pencernaan mekanik oleh otot lambung dan pencernaan kimiawi oleh getah lambung. Jadi diingat-ingat tadi, di mulut terjadi mekanik dan kimiawi, kalau di kerongkongan terjadi mekanik, sedangkan kalau di lambung ini terjadi mekanik dan kimiawi. Mekanik oleh otot lambung dan kimiawi oleh getah lambung. Pada lambung ini, bolus menjadi kimus dan dengan bantuan sfinkter menuju usus 12 jari atau duodenum. Nah, sfinkter ini adalah otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Nah, ini lambung, ini adalah sfinkternya atau katupnya, kemudian ini adalah usus 12 jari. Nah, menuju ke usus halus, dari lambung makanan menuju ke usus halus. Nah, pada usus halus ini hanya terjadi pencernaan kimiawi oleh getah atau enzim. Nah, usus halus ini terdiri dari usus 12 jari atau duodenum yang tadi sudah saya jelaskan sebagai perbatasan pada lambung gitu ya. Kemudian usus tengah atau jejunum dan usus penyerapan atau ileum. Di dalam usus penyerapan atau ileum ini terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut dengan jonjot-jonjot usus atau villi. Nah, villi ini berfungsi memperluas permukaan penyerapan sehingga makanan dapat terserap secara sempurna. Nah, ini gambarnya, ada usus 12 jari, duodenum, kemudian ini usus tengah atau jejunum. Kemudian yang di sini adalah usus penyerapan atau ileum. Dan yang tadi saya ceritakan ada yang namanya lipatan villi pada dinding usus, atau ini juga jonjot usus atau villi. Dan ini yang tadinya berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Gitu ya. Setelah dari usus halus masuk ke usus besar. Nah, ini terdiri atas kolon ascendens atau naik, kemudian kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun. Yang tadi sudah saya gambarkan pada gambar organ, itu ada yang naik, ada yang mendatar, kemudian ada yang menurun. Nah,
ini kolon yang naik ascendens, gambarnya yang lebih lengkap di sini ya, ascendens. Kemudian ada transversum yang mendatar, kemudian ada kolon descendens atau yang turun, naik, mendatar, turun. Ini jangan lupa di sini ada yang namanya usus buntu, ini lengkapnya usus buntu, dan ada appendix atau umbai cacing. Nah, di antara usus besar dan usus halus terdapat usus buntu atau sekum. Ini ya, ini usus buntu, sekum, usus buntunya. Dan di ujung sekumnya terdapat umbai cacing. Nah, ini ujung sekum ini juga ujungnya ini terdapat umbai cacing atau appendix yang berperan dalam imunitas. Jadi kalau di bagian ini bermasalah, biasanya imunitasnya berkurang, gitu ya. Nah, usus besar ini berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Nah, di dalam usus besar ini terdapat bakteri Escherichia coli atau E. coli. Ini yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Nah, bakteri Escherichia coli ini pun mampu membentuk vitamin K dan B12. Nah, tadi yang kita bahas selesai karena makanan maksudnya selesai pada organ pencernaan utama. Ketika setelah dari usus besar, makanan maksud saya sisa dari hasil pencernaan makanan tadi akan keluar melalui anus. Nah, ini kita menuju yang namanya organ pencernaan tambahan. Ada hati, ada kantung empedu, kemudian ada pankreas. Ketika tadi yang saya sampaikan ada 6, yang kita bahas di sini 3 dulu saja, gitu ya. Nah, dimulai dari hati ini memiliki banyak fungsi. Yang pertama adalah menetralisir racun sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Kemudian yang kedua adalah menyimpan Fe, ferrum, ini adalah zat besi, serta vitamin A, D, E, K, dan B12. Terus kemudian yang ketiga menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Kemudian yang keempat adalah mengatur kadar kolesterol dalam darah. Ya, terus, nah di sini ada yang namanya kantung empedu. Kantung empedu ini berfungsi menyimpan getah empedu yang mengandung bilirubin dan berperan dalam mengemulsi lemak. Bilirubin ini merupakan pigmen dari pecahan hemoglobin. Terus kemudian pankreas ini menghasilkan getah pankreas dan hormon insulin. Nanti getah pankreas akan dibahas gitu ya. Nah, hormon insulin ini berfungsi mengatur perubahan glukosa menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Ini adalah organ pencernaan, baik yang utama maupun yang tambahan. Kemudian ketika tadi saya menyampaikan banyak sekali enzim pencernaan dimulai dari mulut sampai usus halus. Nah, disinilah akan saya jelaskan mengenai enzim pencernaan. Dimulai yang pertama adalah mulut. Ini penghasil getahnya adalah kelenjar saliva, gitu ya. Enzim yang dihasilkan ini adalah namanya amilase. Kelenjar saliva memang menghasilkan amilase, lendir dan air. Nah, amilase ini fungsinya adalah memecah fatty atau amilom menjadi maltose. Kemudian yang kedua, ini di dalam lambung. Kalau kerongkongan kan tidak ada enzim pencernaan, langsung menuju ke lambung. Lambung ini penghasil getahnya ada pada dinding lambung. Apa yang dihasilkan? Yang pertama adalah asam lambung atau HCl yang berfungsi membunuh bakteri, membantu protein, dan melarutkan mineral. Tapi memang yang paling populer yang membunuh bakteri. Terus kemudian enzim renin berfungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein. Kemudian enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi proteosa, pepton, dan polipeptida. Ini lambung. Kemudian ketika masuk di usus halus ini enzimnya dihasilkan dari pankreas,
dari dinding usus halus itu sendiri dan dari hati. Jadi enzim-enzim yang ada di halus ini dihasilkan oleh 3 ini. Yang dihasilkan oleh pankreas, yang pertama adalah enzim karbohidrase pankreas. Ya, ini berfungsi mencerna amilum menjadi maltosa atau disakarida lainnya. Kemudian enzim lipase pankreas ini berfungsi mengubah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada enzim tripsin mengubah protein menjadi polipeptida, dan enzim amilase pankreas ini mengubah amilum menjadi disakarida, tepatnya yaitu maltosa. Kemudian dari dinding usus halus, nah ini getah atau enzim yang dihasilkan namanya yang pertama adalah enzim enterokinase. Ini berfungsi mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Kemudian ada enzim maltase, ini berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian ada enzim laktase, ini berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian ada enzim sukrose, ini berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian ada enzim peptidase, mengubah polipeptida menjadi asam amino. Dan yang terakhir, enzim lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ketika getah yang dari hati, ini enzim atau getah yang dihasilkan namanya getah empedu, gitu ya. Nah ini fungsinya untuk mengemulsikan lemak, gitu ya, dari kantong empedu tepatnya. Nah, menuju ke gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Yang pertama adalah parotis atau gondong, serostomia, kemudian ada tupak lambung, ada appendicitis, ada diare atau menstruasi, kemudian ada konstipasi. Masih lanjut lagi, ada obesitas, kemudian ada karies gigi atau gigi berlubang, kemudian ada MAH atau gastritis, ada hepatitis atau kerusakan hati, ada radang usus buntu, dan ada wasir atau ambeien. Kalian bisa cari keterangan dari masing-masing penyakit tersebut melalui media-media yang lain, dari internet boleh, dari buku juga boleh. Untuk materi hari ini mungkin materi yang saya sampaikan belum lengkap, kalian tetap membaca yang namanya buku siswa, gitu ya. Buku siswa meskipun tidak mendapatkan bukunya, kalian bisa download yang ada di internet. Nanti silahkan ketik saja buku siswa IPA kelas 8 semester 1, gitu ya. Di situ ada materi yang saya berikan. Ketika materi yang saya berikan belum lengkap, silahkan dilengkapi. Untuk materi hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.